Kebanyakan pria seringkali tidak menyadari bahwa penis mereka juga mengalami penuaan sama persis seperti jantung otak ataupun tulang belulang mereka. Jika Anda mengabaikannya, Anda tidak hanya akan kehilangan fungsinya secara fisik, tetapi Anda juga berisiko kehilangan rasa percaya diri, harga diri, dan koneksi intim dengan pasangan. Halo, perkenalkan saya Dr. Siti Nurhayati. Saya adalah seorang ahli urologi dan profesor kedokteran dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dalam kesehatan pria dengan spesialisasi membantu pria yang lebih tua untuk mempertahankan tidak hanya fungsi seksual mereka tetapi juga jati diri mereka sebagai seorang lelaki. Bagaimana jika saya mengatakan kepada Anda bahwa penyebab utama disfungsi penis pada pria di atas usia 60 tahun sebenarnya tidak ada hubungannya dengan faktor usia itu sendiri, dan bahwa perawatan harian yang sederhana bukan obat-obatan kimia dapat mengubah segalanya. Dalam video spesial di saluran hidup bahagia di masa tua ini, saya akan memberikan kepada Anda 5 cara esensial dan mendasar untuk merawat penis Anda, yang didukung sepenuhnya oleh sains dan dirancang khusus untuk pria berusia di atas 60 tahun. Ini bukanlah trik murahan atau janji manis semata. Ini adalah strategi nyata dan praktis yang dapat menyelamatkan kesehatan, vitalitas, serta kualitas hidup Anda di masa tua. Dan pastikan Anda tetap menyimak bersama saya sampai akhir video ini, karena saya akan mengungkap satu tips bonus terakhir yang jarang sekali disebutkan oleh kebanyakan dokter lain. Namun tips ini bisa mencegah salah satu kondisi penis paling menyakitkan yang sering kami temui pada pasien pria lanjut usia. Sebelum kita mulai lebih jauh, jika Anda belum berlangganan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar Anda tidak akan pernah melewatkan saran kesehatan praktis, khusus usia emas yang dibuat hanya untuk Anda. Dan jika topik ini terasa relevan dengan situasi Anda saat ini, ketik angka 1 di kolom komentar. Jika ada sesuatu yang Anda rasa bisa saya perbaiki, atau jelaskan dengan lebih baik lagi, ketik angka 0. Umpan balik dari Anda sangat membantu saya untuk melayani Anda dengan lebih baik. Mari kita mulai dengan bagian pertama, dan mungkin yang paling sering disalahpahami tentang merawat penis seiring bertambahnya usia Anda, yaitu menjaganya agar tetap aktif bekerja, karena kebenaran yang pahit adalah ketika Anda berhenti menggunakannya tubuh Anda mulai kehilangan kemampuannya. 1. Tetaplah aktif secara seksual bahkan tanpa melakukan hubungan intim sekalipun. Ketika saya berbicara dengan pria berusia 60-an tahun, dan seterusnya, salah satu kesalahpahaman paling umum yang sering saya dengar adalah kalimat pasrah seperti ini, "Saya rasa kehidupan seks saya sudah berakhir sekarang." Banyak yang diam-diam telah menerima gagasan keliru bahwa fungsi seksual pasti memudar seiring bertambahnya usia dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengatasinya. Namun izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang sangat penting. Keyakinan itu tidak hanya tidak benar, tetapi justru bisa menjadi alasan utama mengapa fungsi tersebut menurun sejak awal. Penis Anda sama seperti otot lengan jantung atau otak Anda sangat bergantung pada penggunaan rutin agar tetap sehat. Ketika tidak aktif dalam waktu yang lama, aliran darah akan menurun, elastisitas jaringan melemah, dan jaringan di dalamnya bisa mulai mengalami atrofi atau penyusutan. Ini bukan taktik untuk menakut-nakuti Anda. Ini adalah fisiologi dasar tubuh manusia. Istilah medis yang kami gunakan adalah penilaidisis atrofi penis akibat tidak digunakan, dan kondisi ini jauh lebih umum terjadi daripada yang disadari oleh kebanyakan pria. Namun berita baiknya hal ini juga sepenuhnya dapat dicegah. Aktivitas seksual termasuk aktivitas mandiri bukan hanya soal mencari kenikmatan semata. Ini adalah tentang pelestarian organ. Dengan menjaga darah tetap mengalir secara teratur ke area tersebut, Anda menjaga kesehatan jaringan suplai oksigen yang cukup dan fungsinya. Bayangkan hal ini seperti meregangkan otot untuk mencegahnya menjadi kaku seiring berjalannya waktu. Dan jika hubungan intim atau stimulasi solo saat ini tidak memungkinkan atau tidak nyaman bagi Anda, itu tidak masalah. Ada metode lain seperti menggunakan perangkat pompa vakum medis yang disetujui dokter, atau bahkan melakukan latihan dasar panggul senam Kegel yang mendukung sirkulasi dan performa. Yang paling penting adalah Anda tidak membiarkannya menganggur total. Tubuh Anda merespons terhadap penggunaan tidak peduli berapapun usia Anda saat ini. Di luar manfaat fisik ada lapisan lain di sini yang sama pentingnya, yaitu martabat dan identitas diri. Bagi banyak pria, vitalitas seksual terikat erat dengan bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri.
Ketika hal itu mulai hilang, rasa percaya diri seringkali ikut menghilang bersamanya. Namun tetap aktif secara seksual dengan cara apapun yang berhasil bagi Anda, dapat membantu Anda merebut kembali tidak hanya performa tetapi juga kebanggaan diri. Ini bukan tentang menjadi diri Anda saat berusia 25 tahun ini, tentang tetap terhubung dengan siapa diri Anda sekarang sebagai pria yang penuh kebijaksanaan, pengalaman, dan nilai. Saya telah melihat pria di usia 70-an mendapatkan kembali kendali atas kesehatan seksual mereka hanya dengan mengambil langkah pertama ini. Dan seringkali begitu mereka melakukannya, bagian lain dari kesehatan mereka mulai membaik juga. Ini adalah efek riak kebaikan. Kepercayaan diri, keintiman, motivasi hidup. Sekarang setelah Anda mengetahui pentingnya tetap aktif secara seksual, izinkan saya menunjukkan sesuatu yang sama kritisnya. Ini adalah sesuatu yang setiap pria pikir sudah mereka kendalikan sampai semuanya terlambat. Mari kita bicara tentang kebersihan. 2. Jaga kebersihannya dengan cara yang benar. Ini mungkin terdengar sangat jelas, tetapi setelah 3 dekade merawat pria di tempat praktik saya dapat memberitahu Anda bahwa kebersihan penis yang tepat adalah salah satu bentuk perawatan diri yang paling sering diabaikan, namun sangat penting terutama saat kita bertambah tua. Saya telah melihat terlalu banyak pria masuk ke ruangan saya dengan infeksi, iritasi, atau kondisi yang lebih serius hanya karena tidak ada yang pernah mengajari mereka cara membersihkan diri dengan benar. Ini bukan tentang menjadi jorok. Ini tentang ketidaktahuan bagaimana usia mengubah tubuh Anda dan bagaimana menyesuaikan perawatan Anda dengannya. Seiring bertambahnya usia, kulit kita menjadi lebih sensitif. Respons imun melambat dan tubuh tidak secepat dulu dalam melawan bakteri atau menyembuhkan iritasi ringan. Itu berarti apa yang mungkin sudah cukup higienis di usia 30-an atau 40-an Anda sama sekali tidak cukup lagi sekarang. Meskipun di Indonesia banyak pria yang sudah disunat, namun bagi Anda yang mungkin tidak disunat atau memiliki kondisi kulit tertentu, ini menjadi jauh lebih penting karena bakteri keringat dan sel kulit mati dapat menumpuk menyebabkan infeksi seperti balanitis atau kondisi yang meningkatkan risiko kanker penis. Ya, kanker. Dan itu tidak langka. Di negara tropis, risiko infeksi akibat kebersihan yang buruk sangat tinggi. Risiko itu tidak hilang seiring bertambahnya usia, justru meningkat. Tetapi perbaikannya sederhana. Cuci dengan lembut menggunakan air hangat dan sabun lembut tanpa pewangi yang keras. Jangan gunakan bahan kimia tajam. Bilas sampai bersih. Dan yang paling penting, keringkan dengan baik. Kelembapan bisa menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri dan jamur, terutama di lipatan kulit. Dan selalu bersihkan setelah aktivitas seksual. Cairan tubuh pelumas atau bahkan hanya keringat alami dan minyak dapat mengganggu keseimbangan bakteri sehat pada kulit. Hanya butuh 1 menit, tetapi kebiasaan kecil harian itu bisa menyelamatkan Anda dari infeksi yang menyakitkan, bau tidak sedap, atau sesuatu yang jauh lebih serius. Apa yang mengejutkan banyak pria adalah perubahan emosional yang datang bersamanya. Ketika Anda merawat penis Anda dengan cara yang sama seperti Anda merawat gigi jantung atau penampilan Anda mulai merasa berbeda tentang diri Anda sendiri. Lebih bersih, lebih percaya diri, lebih terkendali. Dan itu sangat kuat terutama di dunia yang terlalu sering menyuruh pria tua untuk minggir atau menyerah pada tubuh mereka. Tapi kebersihan hanyalah permulaan. Ada hal lain yang perlu Anda ketahui. Sesuatu yang kebanyakan pria tidak bicarakan sampai hal itu sudah menyebabkan kerusakan serius. Dan itu semua dimulai dengan apa yang terjadi selama momen intim ketika Anda belum sepenuhnya siap. Mari kita bicara tentang bahaya tersembunyi yang hampir tidak ada yang memperingatkan Anda. 3. Hindari aktivitas seksual dengan penis yang setengah ereksi. Poin ini mungkin mengejutkan, tetapi ini adalah sesuatu yang terlalu sering saya lihat di klinik saya. Pria tanpa sadar melukai diri mereka sendiri selama keintiman hanya karena mereka tidak menyadari risiko berhubungan seks sebelum mereka ereksi sepenuhnya. Mungkin terasa seperti detail kecil terutama ketika hasrat dan momen sedang memuncak. Tetapi mencoba penetrasi dengan penis yang setengah ereksi dapat menyebabkan kerusakan yang menumpuk seiring waktu, dan konsekuensinya bisa mengubah hidup. Izinkan saya memperjelas. Penis Anda bukan hanya tabung kulit di dalamnya. Itu adalah struktur halus dari pembuluh darah, jaringan spons, dan otot polos. Ketika tidak sepenuhnya kaku, ia tidak memiliki dukungan yang dibutuhkan untuk menahan tekanan gesekan. Itulah sebabnya memaksanya untuk bekerja sebelum siap dapat menyebabkan apa yang kita sebut trauma mikro.
Cedera internal kecil yang mungkin tidak menyebabkan rasa sakit segera, tetapi secara bertahap membentuk jaringan parut di bawah permukaan. Seiring waktu jaringan parut ini dapat mengeras dan menarik jaringan di sekitarnya, yang mengarah pada apa yang dikenal sebagai penyakit Peyronie. Jika Anda belum pernah mendengarnya, itu adalah kondisi yang menyebabkan kelengkungan penis yang menyakitkan. Terkadang begitu parah sehingga hubungan seksual menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan. Saya telah duduk berhadapan dengan banyak pria tua yang terlalu malu untuk menyebutkan perubahan yang mereka perhatikan sampai semuanya terlambat untuk perawatan konservatif. Dan kenyataannya, sebagian besar dari mereka tidak tahu risiko ini bahkan ada. Mereka tidak bertindak ceroboh. Mereka hanya kurang informasi. Itulah sebabnya saya ingin mengatakan kepada Anda sekarang pelan-pelan saja. Kesehatan Anda, kenyamanan Anda, dan kepercayaan diri Anda semua bergantung pada memperlakukan tubuh Anda dengan kesabaran dan rasa hormat. Menunggu sampai Anda ereksi penuh sebelum berhubungan intim bukan hanya lebih aman, itu lebih cerdas. Ini melindungi Anda dari kerusakan jangka panjang dan memastikan bahwa seks tetap menyenangkan dan bebas rasa sakit. Gunakan pelumas untuk mengurangi gesekan dan luangkan waktu Anda dengan foreplay atau pemanasan. Bicaralah dengan pasangan Anda jika Anda merasa tertekan untuk terburu-buru, risiko itu tidak sepadan. Dan jika Anda menggunakan obat-obatan atau alat bantu untuk membantu ereksi, biarkan mereka melakukan tugasnya sepenuhnya sebelum melanjutkan. Tindakan kehati-hatian sederhana ini dapat menyelamatkan Anda dari ketidaknyamanan dan frustrasi selama bertahun-tahun. Dan ini bukan tentang menjadi rapuh. Ini tentang menjadi terinformasi dan berdaya. Sekarang setelah Anda memahami cara melindungi tubuh Anda selama keintiman kita, perlu mengalihkan fokus kita ke sesuatu yang tidak hanya memengaruhi tubuh tetapi juga otak. Dan ini adalah salah satu ancaman tersembunyi terbesar bagi koneksi nyata dan hasrat di usia tua. Mari kita bicara tentang biaya tak terduga dari terlalu banyak pornografi. 4. Batasi konten dewasa. Maksimalkan koneksi nyata. Kita hidup di masa ketika akses ke konten dewasa lebih mudah dari sebelumnya. Dan bagi banyak pria yang lebih tua, terutama mereka yang mungkin lajang duda atau merasa terputus koneksinya, itu bisa terasa seperti cara yang tidak berbahaya untuk menjaga hasrat tetap hidup. Tetapi setelah bekerja dengan ribuan pasien selama bertahun-tahun, saya dapat memberitahu Anda hal ini. Apa yang dimulai sebagai kelegaan sesekali perlahan bisa menjadi pengganti untuk sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih memuaskan. Dan itu bisa merampok koneksi yang pantas Anda dapatkan. Kebenarannya adalah penggunaan pornografi yang berlebihan, mengatur ulang bagaimana otak merespons gairah. Hal ini sering melatih pikiran untuk bergantung pada jenis stimulasi yang sangat spesifik, cepat, visual, dan soliter. Seiring waktu ini dapat mengarah pada apa yang kita sebut desensitisasi, di mana keintiman kehidupan nyata tidak lagi memicu kegembiraan yang sama. Saya memiliki pasien pria di usia 60-an dan 70-an yang memberitahu saya bahwa mereka merasa bingung. Mereka masih memiliki hasrat, tetapi ketika mereka bersama pasangan tubuh mereka tidak merespons seperti dulu dan mereka pikir ada sesuatu yang rusak di dalam diri mereka. Namun dalam banyak kasus itu bukan masalah fisik. Itu adalah pengkondisian psikologis yang disebabkan oleh paparan berlebihan terhadap pornografi. Terlebih lagi, penggunaan konten dewasa yang berlebihan dapat menciptakan perasaan malu, isolasi, dan harga diri rendah, terutama ketika itu menjadi rutinitas pribadi yang menggantikan kedekatan manusiawi. Anda mulai mempertanyakan kejantanan Anda, kemampuan Anda untuk terhubung, dan nilai Anda dalam suatu hubungan. Itu adalah beban berat untuk dipikul, terutama ketika Anda sudah menavigasi tantangan emosional yang bisa datang dengan penuaan. Saya tidak di sini untuk mempermalukan siapapun. Tidak ada penghakiman, tetapi saya mendorong moderasi. Gunakan dengan sangat jarang atau tidak sama sekali jika bisa. Fokuslah sebaliknya pada membangun kembali jalur gairah alami Anda melalui memori imajinasi atau keintiman emosional yang nyata. Itu mungkin berarti meluangkan lebih banyak waktu dengan pasangan, berbicara secara terbuka, atau hanya membiarkan diri Anda merasakan tanpa tekanan atau ekspektasi. Hasrat tidak mati seiring bertambahnya usia. Ia hanya membutuhkan jenis perhatian yang berbeda. Membatasi pornografi tidak berarti menyerah pada kesenangan. Itu berarti merebutnya kembali dengan cara yang lebih sehat dan lebih bermakna. Ini tentang membawa tubuh dan pikiran Anda kembali ke dalam harmoni,
sehingga Anda dapat mengalami koneksi sejati bukan hanya stimulasi visual. Dan berbicara tentang harmoni, ada satu bagian terakhir dari teka-teki ini yang mengikat semuanya. Ini adalah fondasi yang mendukung tidak hanya kesehatan seksual Anda, tetapi vitalitas Anda secara keseluruhan. Inilah yang memberi tenaga pada kepercayaan diri Anda, performa Anda, dan kemampuan Anda untuk menikmati hidup sepenuhnya. Mari kita bicara tentang gaya hidup. 5. Prioritaskan gaya hidup daripada pil atau obat kuat. Jika ada satu kebenaran yang telah saya pelajari setelah puluhan tahun merawat pria di atas 60 tahun itu adalah ini. Cara Anda menjalani hidup muncul dalam kesehatan seksual Anda lebih dari resep dokter manapun. Banyak pasien saya datang berharap mendapatkan pil ajaib perbaikan cepat untuk mengembalikan apa yang mereka rasa telah hilang. Tetapi kenyataannya adalah tidak ada obat yang dapat bersaing dengan kekuatan kebiasaan sehat yang konsisten. Gaya hidup Anda adalah bahan bakar yang menggerakkan segalanya mulai dari aliran darah Anda hingga kadar hormon Anda hingga ketajaman mental Anda. Dan ya kemampuan Anda untuk tampil prima dan merasa seperti diri sendiri lagi. Hubungan antara gaya hidup dan kesehatan seksual bukan hanya sekadar cerita orang itu adalah biologis. Ereksi bergantung pada aliran darah yang baik dan aliran darah bergantung pada kesehatan jantung dan pembuluh darah Anda. Ketika Anda merokok, minum alkohol berlebihan, atau makan sembarangan, Anda merusak pembuluh-pembuluh itu dan membatasi sirkulasi ke bagian-bagian paling vital dari tubuh Anda termasuk penis. Disfungsi ereksi seringkali merupakan salah satu tanda peringatan pertama penyakit jantung dan itu adalah cara tubuh Anda berbisik bahwa ada sesuatu yang lebih dalam mungkin salah. Tapi inilah kabar baiknya, setiap pilihan sehat yang Anda buat hari ini memiliki efek langsung dan abadi. Ketika Anda berhenti merokok, sirkulasi Anda membaik dalam hitungan hari. Ketika Anda mengurangi alkohol, testosteron Anda dapat mulai menyeimbangkan kembali. Ketika Anda mulai berjalan kaki 30 menit sehari, atau makan makanan yang mendukung kesehatan pembuluh darah seperti buah-buahan segar, sayuran hijau, dan ikan yang kaya lemak sehat, Anda tidak hanya memperpanjang hidup Anda memperkayanya. Energi Anda kembali, kepercayaan diri Anda terbangun, dan perlahan fungsi tubuh mulai mengikuti. Apa yang paling saya sukai adalah melihat seorang pria menyadari bahwa tubuhnya tidak rusak, tubuhnya responsif. Tubuhnya menunggunya untuk hadir kembali untuk merawatnya seperti cara tubuh itu telah merawatnya selama bertahun-tahun. Saya telah melihat pasien mengubah keadaan secara dramatis hanya dengan menggeser rutinitas harian mereka. Mereka tidur lebih nyenyak, mereka lebih banyak tertawa. Mereka terlibat kembali dengan pasangan mereka dan dengan kehidupan itu sendiri. Dan mereka berhenti bergantung pada pil karena mereka telah membangun sesuatu yang lebih kuat, sebuah fondasi. Jadi sebelum Anda meraih resep obat lain, raihlah sepatu jalan Anda. Pilihlah air putih daripada alkohol atau minuman keras. Prioritaskan istirahat. Terhubunglah dengan orang lain. Tubuh Anda mendengarkan bagaimana Anda hidup, bukan hanya apa yang Anda telan. Sekarang ada satu saran terakhir yang ingin saya bagikan. Ini sederhana tetapi sangat kuat dan kebanyakan pria bahkan belum pernah mendengarnya. Ini terjadi saat Anda tidur, dan itu bisa menjadi kunci yang hilang untuk melindungi kejantanan Anda seiring bertambahnya usia. Apa yang Anda kenakan atau tidak Anda kenakan saat tidur? Tips bonus: tidurlah tanpa celana dalam. Ini mungkin tampak seperti detail kecil, hampir terlalu sederhana untuk dipersoalkan, tetapi selama bertahun-tahun saya telah belajar bahwa seringkali kebiasaan paling senyaplah yang memiliki dampak paling mengejut. Tidur tanpa celana dalam adalah salah satu kebiasaan itu. Dan begitu Anda mengerti mengapa, itu akan mengubah cara Anda berpikir tentang kenyamanan malam hari dan kesehatan jangka panjang. Selama tidur, tubuh Anda memasuki keadaan alami perbaikan dan regulasi. Bagi pria, bagian dari proses itu termasuk ereksi spontan yang terjadi sepanjang malam, sesuatu yang sepenuhnya normal dan sebenarnya penting untuk menjaga jaringan ereksi tetap sehat dan teroksigenasi. Tetapi ketika Anda mengenakan celana dalam yang ketat, terutama celana model briefs atau pakaian tidur yang pas, Anda mungkin tanpa sadar menekan penis Anda selama ereksi nokturnal ini. Seiring waktu, tekanan itu dapat menyebabkan iritasi jaringan, pengurangan aliran darah, dan dalam beberapa kasus perkembangan jaringan parut internal. Jaringan parut itu, terutama ketika tidak diperhatikan selama bertahun-tahun, dapat menyebabkan kondisi yang disebut penyakit Peyronie, kelengkungan penis yang menyakitkan yang jauh lebih umum pada pria tua daripada yang disadari. Kebanyakan orang
Hanya dengan memilih untuk tidur tanpa busana bawah atau menggunakan celana boxer longgar, atau bahkan menggunakan sarung yang sangat nyaman dan umum di budaya kita. Anda membiarkan tubuh Anda memiliki kebebasan untuk memulihkan dirinya sendiri secara alami tanpa gesekan atau kompresi yang tidak perlu. Mungkin tampak seperti penyesuaian kecil, tetapi saya telah melihatnya membuat perbedaan nyata bagi pria yang mencoba mempertahankan kenyamanan fungsi dan kepercayaan diri. Dan jika Anda berpikir bisakah sesuatu yang sesederhana ini benar-benar berpengaruh? Tunggu saja sampai Anda mendengar bagaimana semua kebiasaan ini terhubung. Karena ketika Anda menyatukan semuanya, sesuatu yang kuat mulai terjadi. Dalam pesan terakhir ini, saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana kelima langkah penting ini dan kebiasaan bonus ini dapat membantu Anda merebut kembali sesuatu yang bahkan lebih besar daripada kesehatan seksual. Mari kita bicara tentang martabat kepercayaan diri. Dan apa artinya sebenarnya menua dengan syarat Anda sendiri? Kesimpulan, saya tahu bahwa bagi banyak pria terutama saat kita memasuki usia 60 komuan dan seterusnya, berbicara tentang kesehatan seksual bisa terasa tidak nyaman bahkan dianggap tidak perlu. Tetapi kenyataannya adalah hubungan Anda dengan tubuh Anda tidak berakhir dengan usia, ia berevolusi. Dan bagaimana Anda merawatnya sekarang lebih penting dari sebelumnya. Apa yang telah kita bicarakan hari ini di saluran hidup bahagia di masa tua? Menjaga penis Anda tetap aktif, menjaga kebersihan yang tepat, melindungi diri Anda, selama keintiman membatasi stimulasi berlebihan dari pornografi, menjalani gaya hidup sehat, dan ya bahkan tidur dengan sarung atau pakaian longgar tanpa celana dalam. Ini bukan hanya tips medis. Ini adalah tindakan kecil penghormatan diri. Masing-masing memperkuat martabat Anda, vitalitas Anda, dan koneksi Anda dengan siapa diri Anda. Saya memiliki hak istimewa untuk membantu tak terhitung banyaknya pria menemukan kembali kepercayaan diri pada tubuh mereka. Bukan karena mereka mengejar masa muda, tetapi karena mereka memilih untuk peduli, untuk tetap terlibat, dan untuk memperlakukan kesehatan seksual mereka sebagai bagian yang bermakna dari kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Anda tidak sendirian jika Anda telah berjuang diam-diam atau tidak yakin harus mulai dari mana. Berita baiknya adalah tidak pernah ada kata terlambat. Setiap hari menawarkan kesempatan untuk melakukan satu hal secara berbeda, untuk membuat satu pilihan yang lebih baik, dan untuk mengambil satu langkah menuju merebut kembali kendali. Kesehatan Anda tidak mendefinisikan harga diri Anda, tetapi itu mencerminkan perhatian Anda. Dan ketika Anda merawat diri sendiri dengan cara-cara sederhana yang kuat ini, itu terlihat dalam bagaimana Anda berjalan, bagaimana Anda berhubungan dengan orang lain, dan bagaimana perasaan Anda di dalam hati. Terima kasih telah berada di sini, telah mendengarkan, dan telah memilih untuk berinvestasi pada diri sendiri. Anda telah mengambil langkah pertama? Mari kita terus melangkah bersama. Jika pesan ini berbicara kepada Anda atau mengingatkan Anda pada seseorang yang mungkin perlu mendengarnya, tolong berikan video ini tanda suka dan bagikan dengan teman saudara atau ayah Anda. Dan jangan lupa untuk berlangganan demi mendapatkan lebih banyak percakapan nyata tentang kesehatan pria, karena merawat diri sendiri seharusnya tidak pernah datang dengan rasa malu, dan Anda tidak pernah terlalu tua untuk memulai.